Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1371. Tempat seperti apa rumah sakit Edward itu? Apakah ini tempat di mana orang yang lebih rendah bisa bertindak tidak sopan? Itu konyol. Markus marah. Dia kemudian berteriak pada saat ini. Kau benar-benar nakal. Kau tidak bertindak seperti dokter. Aku harus melaporkanmu. Tamparan. Ashley Judd melangkah maju dan menamparkan Markus. Dia kemudian berteriak dengan dingin. Silakan laporkan kami. Lanjutkan. Menggunakan tuduhan tak berdasar seperti itu untuk mengancamku, apakah menurutmu aku takut? Markus tertangkap basah oleh tamparan dan sedikit tersandung. Dia hampir jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya saat ini dan menunjukkan ekspresi kesal. Bang! Pada saat yang sama, Harvey York tidak berniat hanya berdiri dan menonton dari pinggir lapangan. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan langsung menendang tubuh Ashley. Ah! Ashley menjerit, dan sosoknya terbang keluar pada saat ini. Memukul orang. Seseorang menyebabkan masalah di sini. Beberapa perawat wanita cantik berteriak. Penjaga keamanan juga melihat pemandangan ini dengan terkejut. Ekspresi di wajah mereka sangat mengerikan. Mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Bukan hanya Ashley adalah direktur rumah sakit Edward, tetapi yang terpenting, dia juga datang dari keberanianmu memukulku. Apakah kau tahu siapa aku? Pada saat ini, Ashley mengancam Harvey dengan keras, tetapi dia bisa merasakan bahwa Harvey tidak menganggapnya serius sama sekali. Hal ini membuat Ashley, yang biasanya menyendiri, sangat marah. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berteriak. Apakah kau tahu tentang latar belakangku? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli apa latar belakangmu, kau tidak memiliki hak untuk bertindak arogan di depanku. Jika aku katakan kau tidak memiliki etika kedokteran, maka kau tidak memiliki etika kedokteran. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepada teman-temanku dan aku bisa menyelamatkanmu. Kau. Ashley gemetar karena marah. Setelah beberapa saat, dia mencibir pada Harvey. Aku sudah mengatakan bahwa orang-orang di Bakwood semuanya udik. Memang benar. Kau bahkan tidak tahu keberadaan keluarga Judd. Dan kau masih berani memprovokasi kami dari rumah sakit Edward. Apakah keluarga Judd Walsing sehebat itu? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Ashley berkata dengan wajah bangga. Hebat. Aku memberitahumu, mereka benar-benar luar biasa. Tetapi orang yang lebih rendah sepertimu mungkin belum pernah mendengarnya, apalagi memahami apa yang diwakili oleh dua kata ini. Tapi kau harus tahu empat tuan muda Walsing kan? Ekspresi banyak penonton sedikit berubah pada saat ini. Karena kurangnya pandangan, semua orang sejujurnya tidak tahu dari mana keluarga Judd ini berasal. Namun, semua orang pernah mendengar tentang empat tuan muda Walsing sebelumnya. Ini karena salah satu dari empat tuan muda adalah orang yang sangat terkenal dan telah menyebutkannya di banyak tempat umum. Ini juga membuat dunia tahu bahwa empat tuan muda Walsing adalah super pesolek dan generasi kedua super di negara besar H. Tidak ada orang bodoh di dunia. Dikenal sebagai empat tuan muda di tempat yang strategis seperti Walsing, latar belakang dan kekuatan keempatnya tidak diragukan lagi tidak terbayangkan. Bab 1372. Melihat perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya, Ashley Judd menunjukkan senyum puas di wajahnya. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, bos besar di belakang rumah sakit Edward adalah salah satu dari empat tuan muda Walsing. Beraninya kau bertindak arogan di wilayah tuan muda Judd. Siapa yang memberimu keberanian? Bahkan jika Komandan Pertama Southlight, Sheldon Xavier, datang ke tempat ini, dia harus bertindak dengan rendah hati, apalagi orang sepertimu. Segera berlutut, merendahkan diri dan akui kesalahanmu sekarang. Kompensasi kami $150.000. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Harvey York berkata dengan main-main.
Kau pikir kau bisa menakuti orang hanya dengan menyebut nama Tuan Muda Jude? Apakah itu seharusnya membuatku takut? Melihat ekspresi mengejek samar di wajah Harvey, tubuh Ashley gemetar. Tidak peduli siapa yang dia temui di masa lalu, pihak lain pasti akan takut setelah dia menyebutkan salah satu nama 4 tuan muda. Namun, pihak lain tampaknya tidak terganggu sama sekali pada saat ini. Ini bukan hanya tamparan di wajah Ashley, tetapi juga wajah Tuan Muda Jude dan keluarga Jude secara bersamaan. Ashley menjadi kesal dan menunjuk Harvey sejenak. Dia berteriak, "Pergi! Hancurkan dia! Hanya saja, jangan bunuh dia. Semuanya aku yang menanggung jika terjadi kesalahan." Lusinan penjaga keamanan bertubuh kekar bergegas dengan senyum muram setelah mendengar itu. Markus mengerutkan kening dan berkata setelah melihat adegan ini, "Saudara York, biarkan aku. Aku akan melakukannya. Kau pergi dan lindungi mereka." Harvey melangkah maju. Melihat Harvey mengambil inisiatif untuk melangkah maju, Holly dan yang lainnya tersenyum dan berkata, "Udang ini sudah selesai." Perawat lain juga setuju. Dia selesai. Dia tidak tahu di mana dia berdiri. Penjaga keamanan terkemuka memandang Harvey dengan seringai dan berkata, "Bung, datang ke sini untuk membuat masalah, kau tentu saja ceroboh. Jika kami membunuhmu di sini, tidak ada yang akan membelamu." Tamparan. Harvey menamparkan penjaga keamanan bahkan sebelum dia selesai berbicara. Saat berikutnya, penjaga keamanan ini jatuh langsung ke tanah dan benar-benar pingsan dalam keadaan pingsan. Pingsan hanya dengan tamparan. Ashley, Holly, dan yang lainnya kaget setelah melihat adegan ini. Rahang para perawat jatuh, dan tidak ada waktu untuk menutupnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa udik ini akan begitu kuat. Ini adalah kepala keamanan rumah sakit, dan dia langsung pingsan hanya dengan tamparan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara itu, Ashley berteriak dengan marah. "Mengapa kalian semua masih linglung? Pergi! Pergi dan bunuh dia!" Ashley sangat marah. Pria di depannya ini mempermalukannya saat ini, menantang otoritasnya. Jika dia tidak menginjak-injak orang yang lebih rendah ini sampai mati, bagaimana dia akan bertahan di masa depan? Lusinan penjaga keamanan mengepung Harvey setelah mendengar perintah Ashley. Harvey tampak acuh tak acuh. Meskipun penjaga keamanan itu ada di pihak Ashley, mereka tidak pantas mati. Karena itu, dia tidak berniat membunuh mereka. Dia baru saja menamparkan mereka semua, satu demi satu. Tamparan. Penjaga keamanan pertama yang bergegas, kepalanya langsung hancur ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, dan dia pingsan. Tamparan. Penjaga keamanan kedua dikirim terbang keluar dan menabrak dinding. Dia bahkan kejang-kejang ketika dia jatuh ke tanah. Ketiga, keempat. Tampar, tampar, tampar. Tidak peduli bagaimana lawan membuat gerakan mereka, Harvey hanya menamparkan mereka dan membalas semua gerakan. Lusinan penjaga keamanan besar kekar semua runtuh di tanah dalam waktu 30 detik. Harvey kemudian mengeluarkan tisu, menyekat tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah penjaga keamanan ini sangat tidak berguna?" Bab 1373. Kau. Jangan terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Setelah melihat Harvey York menamparkan penjaga keamanan sampai mereka pingsan, tidak peduli betapa bodohnya Ashley Judd, dia tahu bahwa Harvey bukanlah seseorang yang bisa dia tangani dengan mudah. Dia menyusut kembali dengan ketakutan pada saat ini. Namun, ketika dia sadar kembali, dia merasa bahwa martabatnya sedang diprovokasi. Pada saat ini, Ashley mengertakkan gigi dan menatap Harvey. Dia berkata, "Holly, pergi dan panggil wakil inspektur Greg Vince. Katakan padanya bahwa seseorang membuat masalah di rumah sakit Edward." Ashley kemudian menunjuk Harvey dan berkata setelah berbicara, "Tidak peduli seberapa kuat dan sekuat apa kau, aku yakin kau tidak akan berani main-main dengan orang-orang dari kantor polisi. Tunggu saja. Kau akan mati di penjara." Harvey sedikit mengernyit ketika mendengar itu. Ashley ini telah membuktikan dirinya cukup menjengkelkan.
Dia tidak tertarik untuk menamparkan wajah orang seperti itu, tetapi dia terus mendorong wajahnya lebih dekat lagi dan lagi. Beberapa orang hanya harus memberinya pelajaran dengan cara yang sulit. Ashley mencibir setelah melihat ekspresi Harvey. Dia keliru mengira bahwa Harvey takut. Takut. Aku memberitahumu. Masih belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Kalau tidak, kau akan dipenjara dan menyesalinya selamanya. Aku berjanji hidupmu akan menjadi neraka selama kau masuk penjara. Ashley segera membiarkan banyak orang dari rumah sakit berjalan sambil berbicara, dari dokter dan perawat hingga petugas kebersihan. Singkatnya, mereka menghalangi koridor. Orang-orang itu pasti selalu sombong. Jadi, bahkan ketika seorang penjaga keamanan tergeletak di tanah, mereka masih bertindak agresif. Ashley bahkan mencibir. Bung, cepatlah, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau harus membayar harga yang mahal hari ini. Markus memiliki ekspresi serius. Dia kemudian secara tidak sadar memblokir dan berdiri di depan para inspektur yang terluka itu. Harvey meliriknya dan sedikit mengangguk. Anak ini, Markus, memang cukup baik. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Harvey untuk mempromosikannya. Namun, dia harus segera menangani masalah ini terlebih dahulu. Harvey memandang Ashley dengan acuh tak acuh pada saat ini dan berkata, "Memang, seseorang harus membayar harganya hari ini, tetapi itu jelas bukan aku. Itu akan menjadi rumah sakit Edward dan kau, direktur rumah sakit. Sebagai seorang dokter, kau tidak memiliki etika medis, dan kau bahkan tidak tahu bagaimana memperlakukan setiap pasien secara setara. Dengan ketidakpedulianmu terhadap kehidupan manusia, kau tentu tidak memiliki hak untuk terus menjalankan rumah sakit. Kau bisa memberi tahu orang yang mendukungmu sekarang. Tuan muda Jude dari keluarga Jude kan. Katakan padanya untuk menutup rumah sakit ini sekarang. Aku, Harvey, yang mengatakannya. Bahkan Yesus tidak akan mampu menyimpannya." Holly dan yang lainnya mencemooh kata-kata Harvey. Mereka telah melihat banyak bukan orang yang mengancam dan berteriak, tetapi orang-orang itu hanya berbicara besar dan tidak memiliki kemampuan lain. Jika Harvey benar-benar mampu, lalu mengapa dia berpakaian begitu buruk? Kenapa dia tidak memiliki bawahan bersamanya? Mereka telah melihat terlalu banyak gambaran tokoh besar di rumah sakit Edward, dan mereka tahu betul perilaku mereka. Ashley mencibir. "Menutup rumah sakit. Kau pikir kau siapa? Kau berani menutup rumah sakit Tuan Muda Jude?" Sheldon Xavier bahkan tidak punya nyali untuk melakukannya bahkan jika dia datang, apalagi kau. "Jika kau bisa menutup rumah sakit, aku akan belajar berjalan dengan 4 kaki di tanah seperti anjing." Holly dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka terus-menerus mencibir Harvey. Menurut mereka, Harvey, si udik, bahkan tidak tahu siapa yang dia provokasi. Di tempat ini, bahkan tokoh-tokoh besar Southlight harus bertindak dengan rendah hati. Bagaimana mungkin pria ini, yang pada pandangan pertama terlihat seperti udik, menjadi begitu arogan? Bahkan sampai merobohkan beberapa penjaga keamanan. Jadi, bagaimana jika tinjumu lebih keras setelah bertahun-tahun? Bisakah kau melawan kantor polisi atau pemerintah dengan itu? Kekuatan adalah segalanya. Bab 1374. Markus sedikit khawatir. Dia berkata, "Saudara York, jika seseorang dari kantor polisi datang, aku khawatir akan sedikit sulit untuk menjelaskan masalah ini." Harvey York tersenyum acuh tak acuh. "Jangan khawatir. Ikuti saja aku. Kita tidak akan kalah." Markus tercengang sejenak. Dia kemudian terkekeh setelah beberapa saat dan berkata, "Aku tahu saudara York adalah orang yang cakap. Lalu aku akan mengikutimu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Setelah beberapa saat, klakson yang berisik dengan cepat terdengar. Kemudian, beberapa mobil anti-huru-hara melaju ke pintu dengan cepat. Saat pintu mobil dibuka, belasan pria berseragam berjalan keluar dengan senjata api melotot di pinggang. Yang terdepan adalah seorang pria berseragam putih. Dia memiliki tampilan haus darah dan mendorong kerumunan menjauh. Dia berjalan di depan Ashley Jude dan berkata, "Direktur Jude,
Saya mendengar seseorang membuat masalah di rumah sakit. Pria bodoh mana yang melakukannya? Apakah dia tidak tahu bahwa ada seseorang di belakang rumah sakit Edward? Bermain-main di tempat suci seperti rumah sakit. Aku akan memberitahunya apa hukumnya. Melihat pria berseragam putih, Ashley sangat senang. Dia terkikik dan berkata, "Wakil Inspektur Vince, Anda di sini." Kedua bajingan ini menyebalkan. Mereka tidak hanya memfitnah kami karena tidak memiliki etika kedokteran, tetapi mereka juga berani memukul orang. Anda harus memimpin keadilan untuk rumah sakit Edward dan membiarkan mereka di penjara seumur hidup mereka. Saya akan melaporkan masalah ini ke atasan. Pada saat ini, Ashley menunjuk Harvey dengan cara yang mendominasi, seperti seorang ratu. Holly dan yang lainnya juga melompat pada saat itu, masing-masing menuduh Harvey, mengatakan bahwa dia tidak masuk akal dan melanggar aturan rumah sakit. Apa? Seseorang berani memukul Direktur Jude. Menyerang di depan umum di siang bolong. Apakah tidak ada keadilan? Apakah tidak ada hukum? Komandan kedua dari kantor polisi Buckwood, Wakil Inspektur Greg Vince, melotot marah dan berjalan ke arah Harvey. Anak muda, menyebabkan masalah di tempat seperti itu, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Kau. Kata-katanya belum selesai. Tubuh Greg tiba-tiba menegang, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia hampir tanpa sadar membuka mulutnya dan tergagap pada saat ini. York, Konsultan York. Beberapa detik yang lalu, dia masih bertingkah seolah dia sangat mengesankan. Pada saat ini, dia bertindak dengan rendah hati, gemetar di seluruh tubuh dan bahkan hampir berlutut. Semua orang, termasuk Ashley, sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah komandan kedua dari kantor polisi Buckwood. Dia adalah orang paling kuat kedua di seluruh kantor polisi Buckwood. Mengapa Wakil Inspektur Vince tiba-tiba menjadi sangat gugup? Harvey memandang Greg dengan setengah tersenyum. Orang ini baru saja keluar dari Golden Pond Mountain Villa, dan sekarang dia muncul lagi di rumah sakit Edward. Apakah dia dianggap sangat disayangkan? Atau dia sedang bermain api? Ashley tanpa sadar bertanya. Wakil Inspektur Vince, ada apa denganmu? Yang mana Konsultan York? Apakah Anda mendapatkan orang yang salah? Kemarilah. Harvey mengabaikan Ashley dan memberi tanda pada Greg untuk datang. Greg merasa ngeri. Orang ini bukan hanya konsultan biasa. Dia sebagian besar terkait dengan orang legendaris itu. Latar belakang Ashley memang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat itu tidak berarti apa-apa di depan orang itu. Sementara itu, meskipun Greg tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey saat itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan ke depan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Greg menundukkan kepalanya dan berkata, "Konsultan York, aku." Tamparan. Harvey tidak berbicara omong kosong dan langsung menamparkan pipi kirinya. Jejak telapak tangan muncul di wajah Greg. Dia kemudian menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Pipi kanan. Bab 1375. Sudut mata Greg Vince berkedut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak berani menolak saat ini. Dia secara sukarela mendekatkan pipi kanannya sambil gemetaran agar Harvey York bisa dengan mudah menamparnya. Tamparan. Harvey tidak ragu-ragu dan langsung menamparnya. Greg dikirim terbang keluar. Dia meludahkan dua gigi ketika dia jatuh ke tanah. Ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ashley Jude, Holly, dan yang lainnya merasa seperti berada dalam mimpi saat melihat pemandangan jelas ini. Mereka tercengang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu adalah orang paling kuat kedua di kantor polisi Buckwood. Namun, pada saat ini, Greg menghadapi pria yang tampak seperti orang udik dalam segala hal. Pipi kiri Greg ditampar, dan sekarang, dia bahkan harus menawarkan pipi kanannya secara sukarela. Yang paling penting, ketika Greg menggerakkan pipi kanannya, dia secara khusus menyesuaikan sudutnya untuk memudahkan pihak lain untuk menamparkan. Pada saat ini, semua orang bingung. Apa asal-usul Harvey?
Bagaimana dia bisa membuat tokoh besar seperti Greg Vince pemalu seperti tikus? Markus melihat pemandangan ini dengan kekaguman. Saudara York memang luar biasa. Statusnya sebagai konsultan tentu tidak berlebihan, dan itu adalah posisi yang sangat tinggi. Kemari. Harvey berbicara lagi. Greg, yang terbaring di tanah, terhuyung-huyung berdiri dan tidak berani melawan sama sekali. Tampar, tampar, tampar. Harvey memberinya selusin tamparan dengan forehand dan backhand-nya. Pipi Greg merah dan bengkak. Sudut mulutnya berdarah, dan lingkaran di bawah matanya gelap. Apakah kau tidak mencoba mengajariku? Apakah kau tidak akan memberitahuku apa hukumnya? Kemari. Datang dan ajari aku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan melawan. Greg gemetar, dengan kepala menunduk saat ini. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Mengajar Harvey York, konsultan York. Apakah dia layak? Bisakah dia? Bahkan Yul Graham bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Apalagi orang legendaris yang berada di belakang konsultan York. Kamu tidak berani. Harvey menepuk wajah Greg dengan lembut dan perlahan berkata. Kau benar-benar mengecewakanku. Jika kau berani memindahkanku sekarang, aku mungkin setidaknya memandangmu. Kau baru saja bertindak sebagai pion dari orang-orang jahat di Golden Pond Mountain Villa. Karena semua orang Cina, aku bersedia mengabaikan masalah ini, tetapi kau tidak mempelajari pelajaranmu. Sekarang, di sini kau berdiri lagi untuk rumah sakit Edward. Entah kau terlalu berani, atau kau sudah bosan hidup. Bagaimana menurutmu? Harvey tampak dingin. Sepertinya aku harus berbicara dengan Yannick Bison tentang membiarkanmu melepas seragam ini. Kau harus masuk penjara dan merenungkan tindakanmu. Konsultan York, saya minta maaf. Greg berlutut dengan ekspresi memohon. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri saya kesempatan kedua. Bang, bang, bang. Greg mulai merendahkan diri setelah dia selesai berbicara, martabat apa? Kemuliaan apa? Dia melupakan semua itu saat ini. Dia hanya tahu bahwa jika Harvey mau, dia bisa kehilangan segalanya hanya dengan satu kalimat darinya. Dia telah menggertak banyak orang di Buckwood selama pelayanannya selama bertahun-tahun. Jika dia tidak lagi memiliki pekerjaan ini, dia mungkin akan mati di selokan besok. Namun, mata Ashley dan Holly berkedut saat melihat pemandangan ini. Kulit mereka mengerikan. Apa asal-usul Harvey? Mengapa wakil inspektur Greg begitu takut padanya? Ashley menggigil. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Karena Greg tidak bisa mengendalikan Harvey, maka dia harus mencari pendukung yang lebih kuat. Dia tidak percaya. Itu hanya Southlight dan Buckwood. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa ditangani oleh keluarga Judd? Di mata orang-orang dari Walsing, tempat barbar semacam ini hanyalah daerah perbukitan yang terpencil. Bagaimana mungkin keluarga Judd kalah dalam pertempuran ini?